Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-11. Dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6 dalam kitab Matius pasal yang ke-11. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 dengan judul perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ada mau saya umumkan perihal tentang Alkitab. Ada yang tahu bahwasanya Alkitab terjemahan baru edisi 2 sudah keluar? Oh, haleluya. Drama Korea terbaru udah keluar? Sudah, puji Tuhan ya. Nah, jadi Alkitab kita ini TB2 ini terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, TB edisi 2 sudah terbit. Dan nanti anak-anak Tuhan di tempat ini boleh beli dan boleh dibaca. Mungkin ada bertanya kenapa ada terjemahan baru edisi 2 gitu ya. Karena TB1 itu sebenarnya sudah lengkap tapi bahasanya ada yang harus disesuaikan dengan konteks bahasa di zaman sekarang. Supaya nanti kita ketika membaca Alkitab dan nanti akan saya baca dalam TB2 kita bisa memperhatikan perbedaannya. Nah, salah satunya kenapa diganti bahasanya karena ada beberapa bahasa yang digunakan di Alkitab kita sekarang yang kadang kita susah memahaminya. Contoh, siapa yang pernah membaca Alkitab? Di Alkitabnya ada kata ganja. Puji Tuhan, tidak pernah baca Alkitab sampai selesai. Ada yang pernah baca? Ada, oke. Nah, kalau kita kira-kira kalau saya tanya apa arti ganja? Gak usah pura-pura polos gitulah wajahnya. Jawab saja yang kita pahami sekarang loh. Apa? Nah, sejenis obat-obatan terlarang untuk narkoba gitu. Sedangkan pada versi bahasa Alkitab kata ganja itu adalah balok gitu. Jadi kalau ada tiang-tiang rumah di atasnya akan ada balok. Dalam bahasa Alkitab dikatakan ganja. Nah, nanti kalian cara, kenapa pula di Alkitab ini ada ganja? Nah, ini bahaya gitu ya karena salah pemahamannya. Termasuk juga salah satunya kalau kita baca dalam kitab Matius pasal yang pertama dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Abraham memperanakkan. Nah, kata memperanakkan, apa arti memperanakkan? Melahirkan. Ya masa Abraham melahirkan? Memperanakkan apa artinya? Mempunyai anak. Nah, jadi terjemahan baru edisi 2 ini kata itu digunakan untuk menggunakan kata mempunyai anak. Nah, jadi belilah kalau ada berkat harganya paling sekitar 75.000 ke 100.000 untuk kita baca dan bisa kita perbandingkan, oh ternyata ini maksudnya, oh ini penjelasannya dengan lebih detail lagi. Termasuk di dalam doa Bapa kami ada kata yang diganti di sana. Dan janganlah membawa kami tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kata daripadanya tidak ada lagi di Alkitab, TB2-nya, yang ada adalah dari yang jahat. Nah, itu kurang lebih informasinya, nanti kalian bisa cari dan baca dengan lebih detail. Dan kalau ada yang kurang memahami nanti bisa kita diskusikan, supaya nanti jangan sampai dibilang kenapa Alkitab direvisi-revisi. Masa kitab suci direvisi? Bukan direvisi, tapi menggunakan konteks yang sesuai dengan bahasa yang sekarang. Nah, dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai yang ke-6, saya akan bacakan dalam terjemahan baru edisi yang keduanya. Kalian bisa lihat di dalam bahasa yang masih biasa kita gunakan dan nanti bisa lihat perbedaannya. Demikian benar firman Tuhan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah dia yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita akan baca sama-sama di ayat yang ke-6-nya saja karena sama di dalam terjemahan TB2 dan TB1-nya. Kita baca sama-sama 3, 2 ya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bilang kiri kanannya jangan kecewa. Oke, shalom. Siapa di sini yang pernah kecewa? Enggak usah jawab semua. Dirimu aja jawab sendiri. Semua kayaknya sangat suka cita kalau rame-rame ya. Pokoknya enggak masalah, yang penting rame-rame. Nah, ini yang berikutnya dikatakan karena tema kita adalah menang atas iri hati dan kekecewaan. Yang pernah iri hati? Haleluya, mulai kurang. Karena waktu diangkat tangan pun dia mulai iri hati. Ya.
Kenapa hal ini bisa terjadi? Wajar sebenarnya kita bisa kecewa, wajar sebenarnya kita bisa iri hati. Yang tidak wajar adalah terus menyimpan kekecewaan dan terus menyimpan iri hati bagi orang lain. Kalau kita membaca firman Tuhan ini tadi, dalam kisah ini digambarkan Yohanes dengan Tuhan Yesus. Jadi waktu Yohanes di dalam penjara, dia mendengar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Makanya dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya. Pertanyaannya apa? Engkaukah itu yang kami nantikan atau kami cari yang lain? Apakah Yohanes ragu tentang keilahian Kristus? Bukankah Yohanes sendiri yang membaptis Tuhan Yesus? Dan waktu dibaptis, dia melihat ada burung merpati yang turun ke atasnya dan ada suara yang berkata, inilah anakku, aku berkenan kepadanya. Tapi kenapa Yohanes menanyakan hal itu? Karena Yohanes di dalam pasal ini menjelaskan, penulis menjelaskan, Matius menjelaskan Yohanes sedang di dalam penjara. Nah coba kita lihat di ayat yang berbeda di dalam kitab Matius pasal yang keempat, supaya kita bisa melihat gambarannya apa yang terjadi pada Yohanes. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-12 bisa ditampilkan. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, saya bacakan bagi kita. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Jadi kira-kira bisa dipahami? Jadi waktu Yohanes ditangkap di penjara, apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Yohanes? Dikunjungi? Tidak. Tuhan Yesus menyingkir ke daerah yang lain. Bisa bayangkan kalau engkau dan temanmu best friend. Waktu engkau di dalam penjara, dia sengaja ke tempat yang lain. Gimana perasaanmu? Biasa aja? Atau kau berkata, di mana kawan itu biar kusalibkan dia? Yohanes dan Tuhan Yesus punya hubungan yang dekat. Buktinya waktu Yohanes di dalam kandungan, Tuhan Yesus dalam kandungan, mereka berjumpa. Ini masih dalam kandungan. Siapa ibu daripada Yohanes? Elisabeth. Bapaknya? Zakaria. Yang lain anggap aja betul ya. Walaupun nggak tahu, puji Tuhan ya. Siapa ibu daripada Tuhan Yesus? Maria. Minimal tahu kita, puji Tuhan ya. Bapaknya? Yusuf. Dan pastikan itu Yusuf di perjanjian baru, bukan Yusuf perjanjian lama. Karena ada yang bilang, Pak Pendeta, kenapa Yusuf perjanjian lama saudara daripada Yehuda? Kok bersaudara dengan Tuhan Yesus, anaknya Tuhan Yesus? Ku bilang bukan Yusuf di perjanjian lama, itu Yusuf perjanjian baru. Karena di Alkitab banyak nama-nama yang mirip digambarkan. Jadi mereka ini masih saudara. Waktu ada Yohanes dalam kandungan daripada Elisabeth, dan Tuhan Yesus dalam kandungan Bunda Maria, ketika Tuhan Yesus itu Bunda Maria datang mengunjungi Elisabeth, ketika sampai salam itu daripada Maria kepada Elisabeth, apa kata Elisabeth? Ketika aku mendengar salammu itu, bayi dalam kandunganku melonjak kegirangan. Bayangkan masih dalam kandungan mereka udah best friend. Ada di antaramu yang sejak dalam kandungan berkawan? Ada? Ya mana tahu kan, mama bapak kita berteman, akhirnya dia bilang nanti anakmu itu jadi menantuku. Masih dalam kandungan. Pas lahir kau jijik melihatnya. Kok kayak ginilah calon menantu daripada mamaku gitu ya. Ini masih dalam kandungan, mereka udah kenal. Dalam pelayanan pastinya dari usia 0 sampai mungkin 30 tahun. Dalam pelayanan itu mereka kurang lebih jarak usianya hanya 6 bulan. Mereka sangat pastinya sering berkomunikasi. Karena saudara antara Maria dan Elisabeth. Tapi ketika Yohanes masuk dalam penjara, Tuhan Yesus sengaja ke tempat yang lain. Wajar sebenarnya Yohanes nanya, kaunya yang kami tunggu itu atau kami cari orang lain? Bayangkanlah kalau engkau punya pacar, pas engkau susah 2 tahun gak ada komunikasi. Pas kau bilang aku sedang punya masalah, dia bilang, oh kau di mana masalahnya? Di Nias, dan sengaja dia pergi ke Jakarta supaya gak bisa komunikasi samamu. Sepertinya wajar untuk merasa kecewa. Nah ini yang dialami oleh Yohanes. Ada perasaan kecewa di sana. Pertanyaannya kenapa bisa kecewa? Nah karena digambarkan kalau kita lihat di slide yang pertama, bagaimana dikatakan kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mari kita baca selanjutnya, 3, 2 ya. Ada kalanya malah yang terjadi adalah hal-hal yang tidak kita harapkan sama sekali. Kenyataan itu kemudian membuat perasaan kecewa dalam diri kita.
Banyak anak-anak muda kecewa kepada mama papanya. Bahkan tidak jarang ada orang yang kecewa kepada siapa? Kepada Tuhan. Coba tanyakan kirinya, pernah gak kau kecewa sama Tuhan? Selamat sore. Pernah? Pernah. Ini luar biasa kita, jangankan manusia, Tuhan aja kita kecewa. Ini memang luar biasa orang Indonesia ini ya. Tuhan pun sampai kecewa dia. Perasaan ini kenapa muncul? Karena sering sekali kita berharap situasi yang terjadi harus sesuai dengan yang kita rencanakan. Segala hidup kita pinginnya sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan biasanya siapa yang paling sering kecewa? Orang-orang yang punya kepribadian perfeksionis. Dia membuat planning A, planning B, planning C. Yang terjadi planning Z. Dia kecewa. Dia udah memperencanakan dari tahun 2022. Supaya 2023 menikah. Udah dianggarkan semua dananya. Masuk 2023 putus. Dia bilang, kenapa mesti aku yang mengalaminya? Bilang kiri kanannya, aku tahu siapa orangnya itu. Biasanya kan ciri-ciri orang yang kecewa gitu ya. Kenapa mesti aku? Kenapa enggak orang lain? Biasanya manusia gitu. Ketika dia dapat masalah, dia bilang, kenapa mesti aku? Ketika dapat berkat, ya wajarlah. Ini kan hasil usaha, hasil kerja keras. Ketika dia dapat pacar, dia bilang, ya wajar, sesuai dengan yang kuusahakan selama ini. Ketika diputuskan, apa sih kurangnya aku? Wih, banyak kurangmu. Kurang sadar diri salah satunya ya. Masa apa kurangku? Banyak lah, makanya kau diputuskan. Situasi yang terjadi pada Yohanes membuat dia berpikir. Situasi yang dialami, kekecewaan yang dialami apa? Yang pertama, dia di dalam kesusahan. Sering membuat kita susah dalam hidup kita, kecewa adalah keadaan yang buruk. Keadaan yang buruk yang dialami oleh Yohanes apa? Dia di dalam penjara. Di dalam penjara dia, Tuhan Yesus tidak mengadakan mujizat bagi dia. Dan bayangkan apa jawaban Tuhan Yesus. Kalau kita membaca tadi, ketika muridnya bertanya, murid daripada Yohanes bertanya, engkaukah yang kami nantikan itu? Dengan luar biasa Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang sepertinya ngambang ya. Kenapa ngambang jawabannya? Dikatakan apa? Yesus menjawab mereka katanya, pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang yang menderita diberitakan kabar baik. Wow jawabannya. Tapi Yohanes tidak dikunjungi. Kira-kira bagaimana perasaan Yohanes ketika mendengar daripada utusannya, daripada muridnya? Bisa gak dia ragu? Bisa aja. Karena situasi sulitlah yang sering membuat kita kecewa dalam hidup kita. Kadang di dalam situasi sulit kita sepertinya berjuang habis-habisan dan tidak ada solusinya. Kita berjuang untuk yang terbaik yang kita usahakan dalam keadaan berat kita. Kayaknya tidak ada titik terang sama sekali. Bahkan semakin gelap sepertinya kita jalani hidup ini. Saat-saat itu, kekecewaan itu sangat mudah ada bagi kita. Ini yang dialami oleh Yohanes. Berikutnya apa yang membuat kita kecewa selain daripada keadaan yang sulit itu. Yang kedua adalah, yang bisa membuat kita kecewa adalah membandingkan diri dengan orang lain. Yohanes bisa gak membandingkan dirinya dengan orang lain? Bisa. Dia bandingkan, Tuhan Yesus, kita kan kawan ini loh. Kawan. Yang tidak kawan aja dengan Tuhan Yesus mendapatkan mujizat. Orang buta itu pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus sebelumnya? Tidak, dapat mujizat. Orang lumpuh itu pernah orang tua mereka bersaudara? Tidak, dapat mujizat. Yesus dekat dengan Yohanes dan tidak dapat mujizat. Jangankan dapat mujizat, dikunjungin saja tidak. Pernahkah engkau, anak-anakku di tempat ini, engkau membandingkan dirimu dengan orang lain? Khususnya dalam pertolongan Tuhan bagimu. Kau lihat temanmu jarang ke gereja. Gak pernah baca Alkitab. Suka maki-maki orang tuanya. Per semester ada pacarnya. Kau dari tahun ke tahun berdoa. Jodoh. Dan tidak ada satupun yang berkata cinta padamu. Pernah gak di hatimu berpikir, Tuhan, tiap hari aku berdoa. Doa puasa, mulai dari puasa Esther sampai puasa Tuhan Yesus dijalani. Tapi jodoh tidak datang-datang. Kita lihat teman kita gak belajar. Pas diumumkan nilai,
predikat juara 1 di kelas ini. Si A, kita bilang, ya Tuhan. Padahal engkau udah belajar sebelum ujian minum kopi 1 ceret itu. Supaya besok ingat pelajarannya, minum kopi terus, belajar. Demi masa depan yang pasti. Pas nilainya keluar, 2,75. Bisa gak kadang-kadang, kok kayaknya gak sebanding dengan yang keusahakan. Orang jalannya kayaknya biasa-biasa aja, tapi hasilnya luar biasa. Kita udah mau mati ngerjakannya, hasilnya biasa-biasa aja. Satu angkatan misalnya engkau tamat sama-sama, tahu engkau di dalam waktu di kelas, dia sepertinya orang yang bodoh-bodoh, yang tidak pernah diperhitungkan. 2 tahun gak berjumpa, kerjaannya bagus. Kau tetap cari pekerjaan. Dia tidak pernah berdoa, dan engkau tiap hari berdoa. Dan datang ke GBI Pelita mulai dari Senin ke Senin ibadah terus. Tidak hanya iCare, semua iCare kau ikuti dari 04 sampai 011. Sampai gantian kau semua doakan aku ya Pak Pendeta, doakan semua gereja sekota Medan kau datangi. Untuk berdoa supaya dapat pekerjaan dan tetap tidak dapat pekerjaan. Bisa gak peluangnya kau bandingkan dirimu dengan yang lain? Kau bilang, Tuhan, apa salahku ini ya Tuhan? Kenapa orang itu mendapatkan? Kenapa aku tidak mendapatkan? Yang paling sedih apa? Apa yang kita harapkan dapatkan, teman kita yang mendapatkan. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Kau udah berjuang, Tuhan. Tolong, kalau yang lain gak apa-apa, yang penting sih dia. Seminggu kau doakan, 2 minggu kau doakan, 3 minggu kau doakan. Temanmu gak pernah doakan langsung bilang, jadian. Kadang dalam hidup ini seperti itu anak-anak Tuhan. Banyak hal yang bisa membuat kita kecewa dan iri hati. Dan tidak jarang kita kecewa kepada Tuhan. Dan iri hati kepada orang-orang berdosa dalam hidupnya. Kadang kita pikir, enak kali hidupnya ya. Kok bisa deh gitu ya? Enak kali hidupnya. Apapun yang dibuatnya santai aja. Dia dari hari ke hari asal ujian ngopek gak pernah ketahuan. Kau baru mencoba langsung ketahuan. Kan ada kayak gitu ya. Orang udah habis-habisan mulai dari semester 1 sampai semester 7. Ngopek terus setiap ujian. Dan tidak ada yang tahu. Kau masih baru buka judulnya. Langsung serahkan tugasmu ya Tuhan. Mana ini ya. Kau bilang tuh itu bu dari semester 1. Dia bilang kau yang kulihat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dengar hidup ini memang tidak adil. Bilang kiri kanannya hidup ini gak adil. Setuju? Dan kita pun kadang susah mendefinisikan keadilan. Contoh, kita manusia adil enggak? Shalom. Adil? Tubuh ini terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan keuangan. Baru tahu aku ada tubuh, jiwa, dan keuangan ya. Haleluya. Itu anatomi yang baru sekarang ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita kalikan 24 jam satu hari. Kalau bagi 3 berarti berapa jam? 8. Sudahkah kita gunakan 8 jam untuk tubuh, 8 jam untuk jiwa, dan 8 jam untuk roh? Enggak adil kita. Sudahkah kita jaga kesehatan fisik kita sebagaimana kita menjaganya, dan sangat serius dalam fisik kita, dan sedemikian juga kita semangatnya menjaga roh kita? Seadil itukah kita menjaga jiwa kita? Tidak. Dan kita pun memang tidak adil dalam hidup ini. Dan kita pun susah mendefinisikan adil. Contoh, ini misalnya ada berapa ratus orang. Bayangkanlah misalnya 400 orang. Kalau ada 400 kue, bagaimana cara baginya adil? Walaupun gak ada kuenya, bayangkan aja. Kok kayaknya kue? Oh jangan-jangan betul-betul ada kue pada hari ini. Oh haleluya, gak ada. Percayalah tidak ada. Oke, bagaimana cara baginya? 400 kue yang hadir 400, bagaimana cara baginya? Apakah itu adil? Adil? Bagi kami yang size-nya agak besar, itu tidak adil. Karena gak sesuai dengan ukuran kami. Bagi engkau yang mungkin size-nya agak kecil, itu berlebihan, gak adil. Habiskan, gak habisku, habiskan satu untukmu. Jadi 400 orang, 400 kue bagi satu, belum tentu adil. Jangan berpikir itu adil. Kalau demikian mudahnya bagi adil, mudah. Makanya sering kita anggap orang tua kita pilih kasih, benar atau betul? Betul. Kita kuliah, adik kita misalnya dikasih 50.000, kau dikasih 25.000. Mama pilih kasih. Tiba-tiba mama kita pulang bawanya makanan.
adikmu ya. Biasanya kan siapu dan yang dapat kan. Yang paling besar ngalah. Kita bilang, mama enggak adil. Jangan-jangan aku memang bukan anak mama bapak. Dan mama berkata, benar. Iya, itu bahaya ya. Kadang kita merasa tidak adil terus semua orang. Dan kita kecewa kepada semua orang. Ini yang menjadi susah dalam hidup kita. Nah, bagaimana mengatasinya? Kalau situasi ini terjadi bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita menang atas kekecewaan dan iri hati. Yang pertama yang harus kita lakukan anak-anak Tuhan sekalian. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki pengenalan yang dalam akan Yesus. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang? Itu ataukah harus kami menantikan orang yang lain? Jadi untuk kita tidak kecewa, untuk kita tidak iri hati kepada orang lain. Pertama harus mengenal Tuhan dengan baik. Memiliki pengenalan yang dalam akan Yesus. Jangan sampai kita mengenal Yesus hanya dari kulit-kulitnya aja. Mengenal Yesus hanya dari kata orang saja. Mengenal Yesus hanya dari pengalaman orang lain. Bukan kita yang mengalami. Apa kata Ayub ketika di pasal 42. Ketika dia sudah mengalami banyak peristiwa berat dalam hidupnya. Dia berkata apa? Hanya dari kata orang saja aku mengenal Tuhan selama ini. Tapi hari ini mataku sendiri mengenal Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub bisa gak berpikir dalam hidupnya. Bukankah Tuhan itu sangat kejam? Kitanya yang tahu bahwasanya Tuhan sedang menguji Ayub. Setuju? Ayub pada waktu diuji, tahu gak dia diuji oleh Tuhan? Memangnya waktu iblis menjumpai Tuhan, Ayub tahu? Gak tahu. Kita kenapa tahu? Karena tertulis di Alkitab. Dia gak tahu yang terjadi sama dia. Yang dia tahu dia mengalami penderitaan berat. Dia mengalami pergumulan berat. Dan paling berat apa? Istrinya, orang yang dicintainya pun sampai menghina dia. Dan berkata apa istrinya kepada Ayub? Masihkah engkau bertekun kepada Tuhanmu itu Ayub? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Bayangkan anak-anak muda yang laki-laki. Kau nanti udah menikah. Kau pulang kerja. Banyak dimarahi di kantor. Sampai di rumah istrimu bilang. Kayak gitu hidupmu. Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Kau langsung pergi. Kau berkata Tuhan cabut saja nyawaku ya. Apa yang dialami Ayub yang pertama? Semua anak-anaknya meninggal. Apakah kalau Ayub kehilangan anaknya, istrinya juga kehilangan anaknya? Ya, karena anak bersama. Kan gak mungkin anak tetangga. Yang kedua, Ayub kehilangan seluruh hartanya, istrinya juga kehilangan seluruh hartanya. Yang ketiga, Ayub kehilangan sakit pada tubuhnya, kesehatannya. Istrinya mengalami sakit? Tidak. Seharusnya siapa yang lebih banyak harusnya mengeluh? Ayub. Tapi apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Yuk sama-sama kita ucapkan 3, 2 ya. Terpujilah. Ketika engkau dapat pacar di Desember, Jumat Agung putus. Engkau berkata, ataukah kau bilang Tuhan yang memberi, temanku yang mengambil. Gitu ya. Kan gitu kadang dia kan. Tuhan yang ngasih ini, temanku yang ngambil ini gitu ya. Itu yang dialami oleh Ayub. Pertama dia aman ketika kata itu muncul. Tapi ketika teman-temannya datang. Nah ini hati-hati. Hati-hati saya mau sampaikan untuk anak-anak muda. Jangan sampai dengan perkataanmu temanmu menjadi down dalam hidupnya. Datang teman-teman Ayub ngomong sama Ayub waktu mereka diam, tenang saja peristiwa itu. Tapi ketika teman-teman Ayub berbicara kepada Ayub, dia berkata pasti ada dosamu. Pasti ada salahmu. Ayub mulai ragu akan Tuhan. Pernah enggak engkau ketika dalam kesusahan, temanmu datang sepertinya menghibur, tapi menjatuhkan? Kenapa kau kayak gini? Bisa diputuskan. Memang udah dari dulu ku bilang. Nah, ini bibir-bibir jahanam ini. Udah tahu temanmu lagi putus. Enggak usah kau tambah-tambahin lagi. Dia udah sedih. Dia bilang kan, kau memang bandal kau dibilangin. Bandal. Dari dulu udah aku nasihati kau. Udah enggak usah ucapkan itu. Cukup rangkul dia, belikan bakso, burger dan kawan-kawannya. Amin. Ini kita bilang, itulah kau memang bandel terus hidupmu.
Kenapa lah kau sempat jadian sama dia? Lebih bagus kian. Aku yang jadian sama dia. Itu rupanya orang iri hati ya. Jangan sampai itu terjadi. Ayub ketika teman-temannya berkata demikian, Ayub mulai ragu. Dan dia mulai ragu akan Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri berbicara kepada Ayub. Apa kata Tuhan kepada Ayub? Di manakah engkau Ayub? Ketika aku menciptakan langit dan bumi. Di manakah engkau ketika aku membentuk seisi bumi ini? Akhirnya Ayub bilang, dia mengaku salah di hadapan Tuhan. Dan apa yang lakukannya? Dia memberkati teman-temannya. Supaya teman-temannya pun tidak dikutuk oleh Tuhan. Nah anak-anak muda, mari belajar. Kenal Tuhan dengan baik. Amin. Oke. Apakah Tuhan selalu menjawab doa? Nah ini salah. Saya ulangi. Apakah Tuhan selalu menjawab doa? Walaupun ada lagunya, tak selalu Tuhan menjawab doa. Ini mungkin ada makna yang dia sampaikan, kurang paham saya. Tapi apakah Tuhan selalu menjawab doa? Iya. Sama-sama katakan Tuhan selalu menjawab doa. Tapi gak sesuai yang kau minta. Karena jawaban doa apa? Contoh. Jawaban doa kan 3. Ya, tidak, dan tunggu. Jadi kalau kau bilang, Tuhan aku ingin menikah. Tuhan bilang, tidak. Dijawab enggak? Ya udah jawab dong. Kok agak wajah-wajah bodoh gitu ya? Tuhan bilang, misalnya kita minta, Tuhan aku pingin ini. Tuhan bilang, nanti. Dia jawab? Dia jawab. Jadi kalau dia bilang tidak juga dia jawab. Kalau dia bilang juga nanti, itu dia jawab. Bukan semua dia harus bilang, ya. Bayangkan 400 ini kita berdoa. Dan Tuhan jawab sekaligus, ya. Kacau Medan Perjuangan dan seluruh kota Medan Sumatera Utara. Coba bayangkan ada 4 anak gadis berdoa, Tuhan buat dia menjadi jodohku. Dan Tuhan bilang, iya, laki-laki yang sama. Siapa yang tahu? Di antaramu ada yang mendoakanmu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ternyata dari 2 bangku sebelah dia mendoakan Tuhan. Biarlah kiranya dia tulang dari tulangku. Dan daging dari dagingku. Ternyata dari kutub utara, selatan, barat, daya semua ada 4 yang mendoakan. Dan Tuhan jawab 4-4-nya, ya. Gimana hidupmu? Mengerikan. Mengerikan. Dan ini mau pulang ini kan jam 5 sore. Dan sama-sama kita berdoa, ada yang berdoa, Tuhan buat hari ini cerah karena hatiku berbahagia. Dan satu bilang, Tuhan mendunglah ya. Semendung hatiku ini. Ada lagi berdoa, Tuhan gerimis aja. Karena hatiku lagi sedih-sedihnya. Dan ada lagi berdoa, Tuhan kalau bisa buat hujan badai Tuhan. Biar tidak ada yang pulang. Biar ada waktuku berbicara dengan dia. Bayangkan kalau tiba-tibanya sekali Tuhan jawab. Gerimis sebelah sini, sini terang, sini mendung, sana hujan badai. Kau bilang, Tuhan jangan main-main lah di sana. Gitu ya. Maksudnya apa? Jangan paksa Tuhan menjawab sesuai yang kita mau. Amin. Kenal Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhan gak bisa kecewa dalam hidupnya. Karena ketika dia sakit dia berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan bilang tidak. Dia bilang, makasih Tuhan, aku senang dan rela. Seperti apa kata Paulus ketika dia berdoa supaya utusan iblis itu jauh daripada dia. Apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu kuasaku semakin nyata, kata Tuhan. Dan apa kata Paulus? Aku senang dan rela. Sama-sama kita katakan, aku senang dan rela. Engkau berdoa tidak Tuhan kasih jodohmu masihan di tahun ini. Engkau? Haleluya. Kau berdoa dapat pekerjaan yang terbaik, gajinya di atas 10 juta dan belum dijawab Tuhan. Engkau? Makin berkurang ya. Makin berkurang. Memang ini parabada ini kayak gini. Kenapa berharap Tuhan terus menjawab semua dia? Saya menyembah Tuhan, dengar baik. Saya menyembah Tuhan Yesus karena dia tidak menjawab semua doaku sesuai yang aku mau. Kalau dia menjawab semua doaku sesuai yang aku mau, dia bukan Tuhan, dia pembantuku. Kalau sempat Tuhan menjawab semua doa kita, dia bukan Tuhan, dia pembantu kita. Kalau kita mau sesuai yang kita mau semua. Tapi dia Allah yang Maha Kuasa. Jadi belajarlah kenal Tuhan dengan baik. Apa kata Sadrak, Mesah dan Abednego ketika dia mau dilemparkan ke perapian menyala-nyala? Ketika dia disuruh menyembah kepada patung itu. Dia berkata apa? Jika Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, dia akan menolong kami. Tapi kalaupun dia tidak menolong kami,
kami tidak akan menyembah patung itu. Itu baru orang Kristen yang benar. Jangan hanya karena kau sakit gigi, Tuhan sembuhkan sakit gigiku. Enggak sembuh. Tuhan kau bilang, sembuhkanlah. Enggak ada sakit kali ku rasa ini Tuhan. Cuman sakit gigi, udahlah pergi kau ke dokter gigi, cabut gigimu. Masa urusan dokter gigi pun kau suruh-suruh Tuhan yang kerjakan? Bisa aja, tapi jangan sampai paksa Tuhan hanya untuk hal itu. Maksudnya apa? Kenal Tuhan dengan baik. Bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan hal-hal yang kecil kepada Tuhan. Boleh, sangat boleh. Tapi jangan paksa Tuhan menjawab sesuai yang kita mau. Tapi paksakan dirimu mengikuti kehendak Tuhan atas hidupmu. Amin. Yang kedua, bagaimana agar kita lepas daripada kekecewaan. Kalau kita udah mengenal Tuhan, yang kedua adalah kita baca sama-sama 3-2 ya. Dikatakan firman Tuhan apa? Yesus menjawab mereka, apa katanya? Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Jadi setiap kita, Tuhan punya rencana masing-masing atas kita. Amin. Dan Tuhan itu kreatif. Buktinya kreatif apa? Tidak diberinya kepada kita sama semua. Itu dia kreatif. Dan wujud kasih adalah kreatif. Kalau Tuhan mengasihi kita, dia pasti kreatif bagi kita. Termasuk baginya misalnya engkau anak-anak muda sini. Kalau engkau cinta kepada seseorang, engkau pasti kreatif. Setuju? Bayangkan anak-anakku, adik-adikku yang perempuan di sini, engkau punya pacar tapi gak kreatif. Setiap ngajak makan, bakso terus. Makan yuk dik, bakso. Pertama sukacita. Besok bakso lagi. 1 bulan kau pacaran, akhirnya kau lama-lama pacaran sama tukang bakso. Karena bakso terus. Cinta itu kreatif. Dia harus berjuang membuat sesuatu yang berbeda. Dia punya ide yang banyak kepada kita. Itu kreatif. Tuhan itu kreatif sekali. Dia punya cara yang ajaib bagi setiap pribadi kita. Jadi jangan paksakan Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan orang lain. Dan jangan paksakan Tuhan memberikan kepada kita seperti Tuhan memberikan kepada orang lain. Ini penting, dengar baik. Kalau Tuhan menolongku, dia belum tentu menolongmu dengan cara sepertiku. Oke, dengar baik. Kalau Tuhan menolong saya, dia belum tentu menolongmu sesuai dengan cara dia menolongku. Kalau sempat semua dengan cara yang sama, bahaya. Kenapa? Karena saya udah berkeluarga. Waktu saya punya masalah tentang anak saya, kau udah punya anak. Bayangkan kalau Tuhan menolongmu dengan cara sepertiku. Tunggu kau punya anak dulu baru Tuhan tolong. Kan beda. Tuhan itu kreatif bagi kita. Dia menolong kita dengan caranya tertentu. Dengan maksud tertentu. Kalau kita membaca nanti kitab Ibrani pasal yang ke-11. Digambarkan di sana bagaimana saksi-saksi iman. Banyak mengalami peristiwa-peristiwa besar dan beda-beda yang mereka alami. Nah kita lihat sama-sama. Supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu punya maksud tertentu bagi setiap orang dengan caranya yang berbeda. Sehingga kita tidak perlu iri hati dengan orang lain. Amin. Kalau Tuhan menjawab doa orang lain, gak masalah. Itu urusan Tuhan dengan dia. Jangan iri hati atas yang kita alami. Nah Ibrani pasal yang ke-11 coba kita lihat sama-sama. Ini sangat ayat yang sangat powerful bagi saya secara pribadi ketika saya merenungkan ini. Oh ternyata hidup seorang hamba Tuhan, anak Tuhan beda dengan yang lainnya. Nah khususnya di ayat yang pasal yang ke-11. Di ayat yang ke-36, bisa dilihat di Alkitab kita, ayat 36 bisa ditampilkan biar kita baca sama-sama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 36, sampai nanti ayatnya yang ke-39, bisa? Mari kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara, terus. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, siksaan. Terus, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah gunung. Selanjutnya yang terakhir. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Maksudnya apa ayat ini? Dari banyak tokoh-tokoh Alkitab, apa yang dijanjikan Tuhan bagi mereka pada masa hidup mereka tidak terjadi dalam hidup mereka.
Tapi di ayat yang ke-40-nya coba ditampilkan ayat 40-nya. Dikatakan ayat yang ke-40-nya, bisa? Oke, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-40-nya. 3, 2, ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Tuhan menyiapkan yang lebih baik. Jadi dengar anak-anakku sekalian, cuma Tuhan yang dikasihi di tempat ini. Kalau apa yang kita doakan belum terjadi bagi kita di hari ini, jangan kecewa pada Tuhan. Tuhan menyiapkan yang lebih baik bagi kita. Kalau sakit kita belum Tuhan sembuhkan, gak masalah. Tuhan menyiapkan yang lebih baik bagi kita. Atas setiap pergumulanmu belum ada jawabannya, gak jadi masalah. Mereka mengalami banyak peristiwa yang mengerikan. Ada di gergaji. Bisa kau bayangkan kalau kau digergaji. Para rasul, para nabi, ada yang mengalami peristiwa yang mengerikan. Dilempar batu. Apakah semua orang ditolong seperti Daniel di gua singa? Tidak. Apakah semua orang ditolong seperti Sadrak, Mesah dan Abednego? Tidak. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mengalami mujizat seperti itu. Mereka ada yang dibakar hidup-hidup. Ada yang ditarik tangan kanannya dan tangan kirinya. Baru diikatkan kepada sana seekor kuda dan sebelah sana seekor kuda yang lain. Jadi tangan ini dan tangan kiri ini diikatkan ke sana. Yang ini diikatkan ke sana. Dan disuruh, kalau engkau tidak menyangkal Yesus, pada hitungan yang ketiga, kuda yang di sana dan di sana diusir secara bersamaan. Itu yang terjadi pada mereka. Tapi apakah mereka kecewa dan menolak Tuhan? Tidak. Makanya Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya tidak tahu apa yang kita alami. Mungkin peristiwa berat yang tadi yang kita alami. Sehingga kita pernah kecewa. Ada perbedaan hal-hal yang kita alami dalam hidup kita dengan orang-orang yang lain. Tanpa sadar kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita berpikir hidup orang lain lebih enak daripada kita. Orang lain lebih beruntung daripada kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kurang pengenalan akan Tuhan. Tapi hari ini belajar kenal Tuhan dengan baik. Dan yang kedua, pahami setiap kita Tuhan punya maksud tersendiri. Amin. Bilang kiri kanannya, Tuhan punya rencana tersendiri bagimu. Haleluya. Sekali lagi bilang, Tuhan punya rencana tersendiri bagimu. Biar kiranya hari ini kita menang atas setiap kekecewaan dan iri hati kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita.